Oke, selamat petang semua. Selamat datang ke program Bual Mesra dengan program bahasa bagian bahasa MBTS, Seminari Teologi Baptis Malaysia. Kita amat bersyukur pada hari ini kerana kita dapat berada di sini dan kita percaya Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah membimbing kita sehingga kita dapat ada di sini. Sebab Tuhan punya rencana yang istimewa untuk kita. Jadi saya ingin memulakan sesi ini dengan doa Kita serahkan waktu ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kerana Tuhan adalah Tuhan kami dan Tuhan telah menjadikan kami semua. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya semakin kami mencari kehendak-Mu Tuhan, kami akan menemui kehendak-Mu yang spesifik itu. Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing, biar Kudus Tuhan yang mengurapi setiap yang kami ucapkan, yang kami lakukan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya ingin menayangkan satu video pengenalan MBTS Video ini dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Inggris, tetapi ada subtitle, ada seni kata di bawahnya. Seni kata dalam bahasa Malaysia lah. Kita menonton video ini. 上帝是掌管历史的上帝，他设立神学院就是为了要装备工人来牧养群羊，广传福音。在1954年，他拣选了槟城这个地方，设立了马来西亚浸信会神学院。原本是在市区的安顺路，当时只有3名老师，4位学生。最初的院长老师 都是由西差会的同工带领，之后马来西亚国际的同工就逐渐增加。1958年，前辈们出于感动和上帝的供应，购买了 Batu Ferringhi 海滩物和占地14英亩的整个山坡地。自此以后，大家同心协力发展神学教育，学生不断的增加，到今天 有了几千名在籍的学生。 We are grateful to our predecessors for their earnest prayers and for the sweat and tears they poured into their humble and faithful service these 60 years. The selfless work of our mission board, together with the locals in the community, are like a great cloud of witnesses, laying down a strong foundation for the seminary. Their ministries have deeply influenced the spiritual life of the students from generation to generation. 我们忠于圣经，教导学生按照正义分解真理的道。我们也帮助学生建立一个自我认识与全人成长的平台，让学生在智慧、身量、神和人喜爱的心 每一方面都追求成长。我们帮助学生有牧养的心肠，同时又能够胸怀普世，让学生能够牧养教会，同时带领教会回应这个时代宣教的呼声。为了配合学生蒙召的需要，我们也设计了多元的课程，让学生有不同的主修， 包括教牧学、宣教学、青少年事工、辅导、儿童整全教育、职场事工等等。透过这些装备，让他们能够在合场跟教会能够进行有效的服事。透过这些装备，让他们能够在合场跟教会能够进行有效的服事。
我们在学术上也不断的追求，得到了世界和亚洲神学学会的认证，从学士科到硕士科到博士科。我们很感恩马敬神的博士科，学生有中文的、英文的、韩文的，还有马来文、印尼文的，如今也超过了100多位的学生。God has also blessed us with a fine library that holds a collection of tens of thousands of titles and magazines. We also have digital books and an online connection with the libraries of several large American seminaries. Thus, we are able to supply a large pool of research resources for our students. 我们有优秀的讲师团，成员来自本地和国际的强大教授阵容，他们有丰富的神学知识，又有深刻的属灵境。我们的环境也是得天独厚，位置在环境宜人的槟城岛，面对着海，靠着山。所谓山明水秀，空气清新，是一个理想研究神学和退休做属灵反省的。为了回应时代的大使命，我们除了槟城总院，也在全马各地、东马、西马、东南亚、东亚、欧洲开设许多延伸的课程，装备许多时代的工人。我们感谢上帝，因为我们在普世跨文化宣教工作上也尽心尽力。我们的毕业生和同工到超过50个国家，向100多个不同的民族做了见证，产生了属灵的影响力。这一切都是上帝的恩典，这一切都是上帝大能的作为。我们感谢神学院的理事会、讲师们、职员们、同学们、校友们和教会跟联会的领袖、浸信会和各宗派的弟兄姊妹给我们奉献和祷告。我们感恩，相信前面还有更大的挑战，但是靠着那无所不能的上帝，十架之道，神之大能，只要我们同心，我们有信心，就能够为上帝完成他所交托给我们的使命。谢谢你的支持，谢谢大家的同工。Di Tuhan, kita melihat bagaimana ya seminari teologi baptis ini yang sekarang kampus berada di Pulau Pinang ini telah bertumbuh ya daripada satu permulaan yang kecil, dan Tuhan telah bekerja melalui seminari menjamah banyak jiwa di merata tempat. Dan di dalam dekad yang akhir ini, seminari ini malah telah berkembang di luar Malaysia, Asia Tenggara, Asia Timur, Eropah, dan Amerika. Kita sudah ada pelajar-pelajar yang belajar dari sana. Dan ini semua adalah kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan yang bekerja. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ada rencana yang besar, ya, rencana yang indah untuk seminari baptis ini, ya, dan kita percaya Tuhan mau memakai seminari ini untuk melatih lebih banyak lagi jiwa, dan lebih dari itu kita mengharapkan agar banyak lagi orang tempatan yang akan dapat dilatih, ya, dan diperlengkapi melalui pelayanan MBTS. Ya. Kami di dalam program bahasa Malaysia amat berharap dan bervisi supaya dalam masa terdekat ini, ya, banyak orang-orang Kristian di Sabah dan Sarawak, ya, akan dapat diangkat ke tahap pemahaman penguasaan teologi yang lebih tinggi. Ya. Jadi sebab itu kita sudah memulakan
program-program teologi yang lebih akademik, ya. Malah kita sekarang boleh ya menawarkan program doktoral atau di tahap kedoktoran untuk memperlengkap dan untuk mengangkat ya ahli-ahli teologi dari Sabah dan Sarawak. Itu adalah visi dan impian kita. Bukan kita mau mengejar ilmu duniawi, tetapi kita mau berada di tahap di mana kita dapat memperkembang dan memantapkan lagi gereja kita, gereja-gereja pribumi di negara ini, supaya kita dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa yang masih belum menjangkau. Jadi untuk lebih melanjutkan lagi ya pengenalan dan memberi keterangan tentang program-program akademik yang kita ada di MBTS ini, saya mempersilakan ya Pastor Sumping Gawan ya, yang merupakan registrar ataupun pendaftar untuk program teologi dalam bahasa Malaysia di MBTS. Silakan. Oke, baik. Selamat petang saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Petang hari ini saya akan memperkenalkan beberapa program yang ditawarkan di dalam aliran bahasa Malaysia maupun dui bahasa. Dui bahasa maksudnya ada kursus yang boleh diambil dalam bahasa Inggris tapi boleh buat tugasan di dalam bahasa ataupun di sebaliknya, ya. Baik, jadi beberapa program yang yang ditawarkan di MBTS ini merupakan program-program yang sudah kita jalankan dan juga ada program-program yang baru yang kita baru promosikan pada kali ini. Ya, sebelum masuk ke dalam program ini, saya ingin membawa kita melihat kepada filosofi pendidikan MBTS. Tadi kita telah melihat video ataupun slide yang telah kita lihat tadi, itu juga menyatakan tentang filosofi pendidikan MBTS, yaitu di mana MBTS menekankan tentang pendidikan teologi yang bersifat holistik, ya. Dan ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu 3 H, itu head, heart, and hand. Okay? Artinya bahwa head itu berbicara tentang knowledge. Kita belajar teologi, kita ingin melengkapi dengan ilmu, tapi di sebaliknya juga kita mau agar ilmu itu bukan hanya di kepala saja, tapi juga menyentuh hati, okay? Membuat seorang itu sadar dan berkomitmen. Dan yang paling penting daripada itu juga adalah tangan. Tangan itu berbicara tentang bagaimana pengetahuan yang telah dipelajari itu dapat dilakukan, okay, secara praktikal. Nah, itulah filosofi pendidikan MBTS. Jadi kita mengajarkan pelajar-pelajar di sini bagaimana dapat mengintegrasikan ketiga hal ini, yaitu ilmu, okay, itu hati dan juga tindakan itu ke dalam suatu tindakan nyata. Okay. Kita tidak mau hanya melengkapi secara kepala, tapi kita mau melengkapi secara holistik, secara menyeluruh. Nah, oleh itu MBTS telah mendesain beberapa program untuk memenuhi hal-hal ini. Ya, jadi untuk aliran bahasa kita dan melihat beberapa program yang telah ditawarkan di dalam program bahasa, ya walaupun di dalam Inggris memang program-program yang lebih banyak yang sudah ditawarkan. Nah, untuk bahasa kita melihat ya dari 3 hal, yaitu untuk program di bawah undergraduate dan juga program graduate dan juga postgraduate, ya. Di undergraduate kita menawarkan program-program dalam diploma dan juga sarjana teologi, okay? Dan untuk graduate program kita ada cukup banyak program dalam program graduate program ini ataupun program sarjana.
Ya, di situ ada diploma siswazah pengajian Kristen ataupun graduate diploma in Christian Studies. Ini merupakan program yang cukup bermanfaat untuk mereka-mereka yang bekerja. Okay? Dan selanjutnya ada sarjana seni dalam pengajian pastoral. Okay? Ada Master of Art in World Christian Studies. Dan juga kita ada Master in Christian Studies, MCS. Dan ada juga sarjana divinity ataupun Master of Divinity. Ini ada dua kategori. Satu kategori untuk orang yang belum pernah pelayanan, itu sarjana divinity yang mengambil masa yang lebih panjang. Tapi untuk yang sudah ada Bachelor of Theology, mereka melanjutkan dalam program ini. Dia kalau full time dapat mengambil masa dalam 2 tahun, okay, untuk Master of Divinity. Okay. Dan yang terakhir dalam bagian ini adalah postgraduate program. Ya, dalam hal ini kita ada Doctor of Ministry. Ya, dalam 2 tahun terakhir ini kita telah menamatkan ataupun ada beberapa orang yang telah menyelesaikan dalam program ini. Dan yang berikut ini adalah Doctor of World Christian Studies. Ya, ini di antara program-program yang ada di sini, kayak ada 3 yang baru. Saya katakan baru karena 2 yaitu Master of Art and World Christian Studies dengan Doctor of World Christian Studies kita baru menawarkan mula daripada tahun yang akan datang. Kita akan memulakan ini, tapi graduate diploma in Christian Studies itu sudah berlangsung dan kita sudah ada pelajar yang sedang melakukan pengajian dalam program yang ini. Oke, jadi ini 3 program yang baru. Saya tidak menjelaskan secara detail setiap program ini, ya, tapi saudara boleh menghubungi kami, ya, melalui email ataupun melihat kepada website dalam website MBTS. Nanti saya akan bagi website dan juga info berkaitan dengan email bahagian bahasa. Ya, jadi 3 program ini sudah ada brosur dia. Okay. Saudara boleh meminta brosur yang kami telah sediakan kalau berminat untuk mengetahui lebih lanjut dengan program-program ini. Baik, selanjutnya juga saya ingin menyatakan tentang program yang biasa dilakukan oleh MBTS, ya, tahun ini ataupun tahun yang akan datang adalah yang ke-26 tahun ataupun ke-26 kali sudah dilancarkan, yaitu STCM ataupun School of Transcultural Mission. Jadi tema untuk tahun yang akan datang yaitu kewajiban penginjilan pasca pandemik. Ya, jadi ini berlangsung mulai daripada 6 Jun sehingga Julai, ya, ataupun sampai Ogos. Ya, jadi ini adalah merupakan semester ataupun term yang agak pendek, tetapi menawarkan pelajaran-pelajaran yang cukup banyak. Okay? Biasanya kalau dilakukan secara fisikal, saya ingat biasanya dahulu sebelum pandemik setiap minggu itu ada 1 subjek. Artinya dalam 1 bulan ada 4 subjek yang ditawarkan. 2 bulan berarti ada 8 subjek yang ditawarkan. Itu tergantung dengan situasi dan juga nature daripada kelas yang akan ditawarkan itu. Nah, untuk ini biasa dia dibuat secara intensif. Ya, jadi kita belum pasti untuk tahun ini apakah ada secara fisikal ataupun dilangsungkan secara online sepenuhnya. Jadi kita belum pasti. Kita akan melihat bagaimana perkembangan situasi di negara kita. Okay? Jadi ini merupakan serba singkat tentang penjelasan tentang program-program yang ditawarkan di MBTS. Nah, oleh itu siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut boleh menghubungi kami di email info@mbts@gmail.com ataupun boleh juga melihat di website MBTS untuk mengetahui tentang program-program yang ditawarkan dalam Mandarin dan juga di dalam English, ya. Boleh dirujuk dalam
website ini. Oke, jadi sampai di sini pembentangan saya, Dr. Franklin. Saya kembalikan, silakan. Oke, terima kasih Sumping ya. Terusnya ya kita mau mendengar beberapa sebelum itu ya kita ada waktu untuk bertanya soalan nanti ya. Jadi kalau ada soalan tentang program itu tadi ya sila simpan tuliskan supaya nanti boleh ditanya ya. Ya, untuk selanjutnya ya kita mau mendengar perkongsian ya, utamanya perkongsian daripada graduan kita yang baru tamat Master of Divinity ataupun program Sarjana Divinity tahun ini ya, bulan lepas. Jadi saya ingin persilakan Saudara Nicholas ya, atau Pastor Nicholas lah untuk berkongsi. Silakan. Oke, boleh dengar? Clear? Halo. Oke, teruskan. Oke, shalom, selamat petang. Ya, jadi saya adalah graduan tahun 2021 ini, yaitu pada bulan yang lalu, ya, mengambil jurusan MDiv. Ya. Jadi saya bermula sebenarnya dari tahun 2018, ya, pada bulan Jun ataupun Julai lebih kurang. Ya, pada waktu itu saya mengambil secara modular. Masih fisikal lagi lah, jadi dibuat dalam kelas, tetapi saya itu di Kuching. Ya. Jadi kalau bila ada keperluan maka pensyarah daripada MBTS akan pergi ke Kuching untuk mengajar, ataupun ada pensyarah-pensyarah yang mengajar juga di Kuching pada waktu itu, yang bekas daripada pelajar MBTS juga. Jadi daripada 2018 hingga 2019 waktu itu saya masih secara modular, dan tahun 2019 secara sepanjang tahun itulah, dan sampailah tahun 2020 tahun lalu saya mengambil secara sepenuh masa di MBTS, dan sampai ke tahun ini dan graduan tahun ini. Ya, jadi perjalanan 3 tahun setengah belajar dengan MBTS daripada modular sampailah ke full time. Ya. Daripada full time itu saya menghabiskan kredit yang tertinggal lah. Ya. Jadi tidak lama saya belajar di MBTS. Jadi mungkin manfaat yang boleh saya kongsikan pada kita yang mungkin berminat ataupun tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran, ataupun yang memang tahu bahwa dia dipanggil Tuhan atau macam mana. Ya. Jadi belajar full time ini memang bagi saya satu pengalaman yang baik sekali, karena kita lebih fokus dan kita berada di kampus. Ya, kita bertemu dengan berbagai latar belakang dan sebagainya, kita belajar, dan lebih banyak pensyarah yang kita jumpa, ya. Dan dari sana kadang-kadang kita boleh cross ambil aliran daripada bahasa Inggris pun boleh juga, ya. Itu yang saya buat pada tahun lepas. Ada beberapa subjek saya ambil dari jurusan bahasa Inggris, ya, dan itu manfaat yang kita boleh belajar lah daripada bila kita ambil secara full time, ya. Dan kita dapat mengikuti program yang secara penuh yang dianjurkan oleh MBTS, ya. Spiritual formation pun secara physical dan sebagainya. Sekarang ini kita memang ada online, tetapi mungkin ada keterbatasan tertentu, ya. Tapi bila kita secara fisikal itu mungkin suasana dia lebih berbeza, ya. Dan nah, jadi sebelum pergi ke MBTS nih memang
ada beberapa pertimbangan dalam saya mempertimbangkan itu. Ini mungkin berguna untuk orang yang sedang berpikir ataupun untuk mempertimbangkan untuk belajar ya. Yang banyak pertimbangan yang saya buat pada waktu itu ya, kerisauan dan sebagainya, masalah-masalah seperti macam mana dengan keluarga, macam mana dengan keuangan dan sebagainya lah, yang banyak mengekang ataupun macam menghambat saya untuk membuat keputusan untuk itu. Tapi bila ya, dan inilah kalau kita rasa kita dipanggil Tuhan ya, adalah sebaiknya kita mengambil waktu berdoa, dan itu yang saya lakukan, berdoa dan juga mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang sudah matang di dalam iman, yang sudah memang hidup dalam Tuhan. Nasihat-nasihat mereka itu yang sangat kita cari ya, yang berguna untuk menuntun kita supaya kita tidak membuat keputusan yang terlalu gopoh ataupun terlalu hanya sendirian saja, tetapi kita sebenarnya ada dipimpin ya, karena Tuhan menggunakan orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang beriman untuk memimpin kita. Jadi itu yang saya lakukan, dan akhirnya ya saya pergi dengan damai sejahtera, dan puji Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segalanya apa yang itu ya. Jadi Tuhan itu baik ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, kalau kita tahu bahwa memang Tuhan yang membuka jalan, Tuhanlah yang pelihara. Kalau Dia yang panggil, Dia yang menjaga kita ya. Jadi kesan positif yang paling bagi saya yang mendalam dalam belajar di MBTS ini adalah saya mulai belajar menyeimbangkan antara ilmu teologi yang saya pegang ya, selama ini, dan bagaimana untuk mengkomunikasikan di dalam konteks ataupun pada jemaat-jemaat ya, bagaimana untuk menyeimbangkan pemikiran teologi itu. Kadang-kadang kita boleh menjadi, kecenderungan kita adalah kadang-kadang kita tahu satu-satu doktrin, kita boleh terlalu ekstrim ya, tanpa kita mempertimbangkan pandangan-pandangan lain nah di dalam kita berteologi. Tapi melalui MBTS ini saya rasa dalam 2 tahun saya berada di MBTS, satu hal yang sangat terkesan kepada saya adalah saya mulai belajar untuk menyeimbangkan hal ini. MBTS akan menawarkan program-program yang memang didesain, saya percaya ya, secara disengajakan, didesain untuk supaya pelajar-pelajar dapat melihat dengan lebih gambaran yang lebih luas. Tadi kita melihat filosofi MBTS, yaitu head, heart, and hand kan, satu yang sangat holistik. Dan itu jadi program-program yang dimasukkan kadang-kadang itu disengajakan subjek-subjek kerohanian dan sebagainya untuk menyeimbangkan kita supaya kita mendapat tidak hanya bergantung kepada ilmu teologi saja, tapi bagaimana untuk mengkontekstualisasikan di tempat kita masing-masing. Saya percaya kita daripada banyak latar belakang, SID, Metodis, Baptis dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mau menyeimbangkan hal itu? Jadi MBTS tidak pernah menekankan satu mengatakan inilah pegangan MBTS dan harus pelajar-pelajar itu. Tapi mereka membuka pikiran supaya melihat secara meluas sesuatu doktrin ataupun apa yang diajar itu, dan kita belajar untuk sebagai pelajar lah, kita sebenarnya kita harus belajar untuk menyeimbangkan itu dengan apa yang kita sudah perolehi ya. Jadi dan itu juga yang membuatkan saya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan teologi dan sebagainya. Dan itu kesan yang sangat bagi saya adalah suatu yang mendalam lah ya. Jadi ajakan saya pada ya yang mungkin mempertimbangkan dan sebagainya adalah supaya kita
kalau kita merasakan bahwa kita dipanggil untuk sepenuh masa dan sebagainya, seperti yang saya katakan tadi, kita boleh mengambil waktulah berdoa dan mendapat pendapat dari orang-orang gereja kita, apalagi pastor kita, apalagi mentor kita. Kita perlu ada mentor, orang yang membimbing kita, dan kita pergi dengan iman, saudara. Tapi sekarang juga kita sudah ada kursus-kursus yang ditawarkan secara online. Nah, itu baik juga untuk memperlengkapkan mana-mana jemaat kita ataupun pemimpin-pemimpin yang yang memimpin di dalam posisi kepimpinan yang perlu sebenarnya dilengkapi. Dan memang menggalakkan supaya kita meningkatkan lagi pengetahuan teologi kita. Karena saya percaya bahwa filosofi MBTS ini sangat sesuai, dia bukan hanya ilmu, tapi juga hati dan juga tangan untuk pelayanan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada MBTS dan selamat pagi jaya kepada rekan lain yang mungkin sedang belajar dan juga yang baru yang mungkin berpikir selamat datang juga. Sekian, terima kasih. Mute, brother. Oke, terima kasih ya kepada saudara Nicholas. Seterusnya kita mau mendengar perkongsian daripada pelajar kita yang dari Miri, yang sudah tamat 1 tahun ya belajar sepenuh masa di kampus MBTS Pulau Pinang. Silakan ya, Pastor Kelvin Sumping, silakan. Oke, selamat petang semua. Saya bersyukurlah diberi kesempatan untuk sharing pada petang hari ini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sumping. Tapi kalau di MBTS orang menambahkan nama depan saya Kelvin karena untuk membezakan saya dengan guru Sumping yang sedang mengajar di sana. Jadi di MBTS mereka mengenal saya sebagai Kelvin. Asal gereja saya dari BEM atau dikenali sebagai SIB Sarawak. Jadi saya memang dari gereja SIB. Pandangan saya sebelum saya ke MBTS, saya memandang denominasi lain selain BEM itu asing bagi saya. Itu pandangan saya mula-mula. Saya melihat Baptis, Methodist, Anglican dan lain-lain itu sebagai yang asing daripada BEM. Setelah saya masuk dalam MBTS, saya menemukan pelbagai aliran dan itu membuat saya terbuka terhadap yang lain. Dan dulu kalau saya dalam BEM, saya melihat yang lebih bagus itu BEM, begitu. Itu secara pribadilah saya. Setelah keluar dari BEM, pergi ke sekolah Baptis, saya melihat berbagai denominasi di dalam MBTS. Akhirnya saya terbuka terhadap pandangan mereka, terbuka terhadap cara liturgi ibadah mereka dan sebagainya. Itu perubahan yang saya alami waktu saya melihat waktu saya dari BEM melangkah pergi ke sekolah Baptis. Dan yang kedua, di sana di dalam BEM yang membuat saya di Baptis di Malaysia Baptis Penang, subjek yang ditawarkan juga sangat seimbang, sangat kerohanian dan pengetahuan sesuai dengan filosofi tadi adalah kepala, hati dan tangan. Itu sangat seimbang. Dia menekankan teologi dan juga dia menekankan tentang kerohanian. Praktikal itu yang lebih seimbang ya, seimbang. Dia tidak terlalu menekankan kerohanian terlebih ataupun dia tidak menekankan pengetahuan terlebih daripada kerohanian. Jadi kedua-duanya ditekankan di sana ya. Yang kedua, yang seterusnya, ketakutan saya ketika saya mulai melangkah ke MBTS, ini ketakutan saya. Ada panggilan Tuhan untuk saya sabung belajar, tetapi ketakutan saya adalah ada satu saja, masalah keuangan. Namun karena Tuhan membuka jalan dengan menawarkan scholarship dari MBTS, maka saya tidak segan lagi untuk melangkah ke MBTS sepenuh masa. Jadi saya punya ketakutan itu sudah diselesaikan di sana. Bagi saya ini adalah peluang, dan peluang ini pun hanya sekali. Tidak pernah saya pergi ke sekolah, bahkan di dalam sekolah BEM sendiri pun tidak akan menawarkan scholarship yang full seperti MBTS.
dan seterusnya kebaikan. Kenapa saya memilih untuk full time berbanding part time di MBTS atau tinggal di kampus Penang? Ialah yang pertama, belajar full time lebih fokus. Ini saya lah pengalaman saya, lebih fokus. Belajar full time itu lebih fokus. Kalau kamu part time, mungkin kamu tidak akan fokus dan mungkin kamu akan kurangkan subjek kamu sehingga kamu kadang-kadang tertinggal ataupun dan sebagainya. Yang kedua, suasana di kampus Penang sungguh menarik dan menyenangkan. Itu sangat-sangat strategik tempat MBTS itu. Kalau kita pernah pergi ke sana, tidak mau pulang lagi ke Sarawak karena pemandangan yang sungguh cantik, kawasan pelancongan, dan memang itu tempat internasional punya MBTS di Penang. Dan lokasi kampus juga tarikan antarabangsa dekat dengan kawasan pelancongan. Dan yang terakhir adalah saya memberikan saranan untuk yang ingin melanjutkan pelajaran ke sana. Kesempatan itu hanya ada sekali sajalah. Itu bagi saya lah. Kesempatan itu hanya ada sekali. Ya betul, Pastor Irang. Makanan sana memang sedap dan banyak makanan. Oke, itu sedikit dari saya. Tuhan memberkati. Oke, ya, terima kasih ya. Adakah suara saya kedengaran? Ya. Terima kasih ya, Pastor Calvin Suping ya. Ya betul, di MBTS ada macam-macam makanan ada. Daripada yang di pasar-pasar, di kedai-kedai, tepi jalan, sehinggalah makanan-makanan hutan yang sukar didapati di Sarawak, tapi mudah didapati di belakang kampus di dalam hutan MBTS itu ya, seperti babi hutan, biawak, monyet, tupai, apa-apalah ya. Semua ada. Oke, jadi seterusnya ya kita mau mendengar daripada seorang sister kita ya, wanita ya, yang sudah tamat 2 tahun ya belajar di MBTS ya. Sekarang tahun depan akan masuk tahun yang terakhir ya. Orang Selako ya dari Lundu ya. Tadi saudara Nicholas adalah orang Bidayo Jatah ya dari Kuching. Kemudian kita ada saudara Sumping ya, orang Iban dari mana? Dari Kedemiri kan? Belaga. Oh ya, dari Belaga. Dan sekarang kita mau dengar perkongsian daripada Pastor Jias ya, Pastor Jias dari Lundu. Silakan Pastor Jias. Shalom, pendengar saya. Terima kasih Dr. Franklin dengan kesempatan ini. Shalom untuk kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Sewaktu saya merancangkan untuk Father Study sudah 10 tahun. Dan pada tahun 2020 tahun lepas dan tahun lepas saya adalah penamat bachelor dan tahun ini saya meneruskan dengan MDiv dan dengan kehendak Tuhan tahun depan saya selesaikan MDiv saya. Puji Tuhan. Apa yang saya mau kongsikan di sini sebenarnya sudah dikongsikan oleh teman-teman saya tadi dari Pastor Nicholas dan juga Pastor Calvin. Tapi saya juga mau menambahkan kepada kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang MBTS kita di Penang, khususnya bahagian bahasa Malaysia punya departemen. Saya sangat bersyukur karena adanya bahasa departemen. Karena selama ini saya ingat di MBTS hanya ada bahasa English dan juga Mandarin. Dan itu peluang ini saya ambil. Saya melangkah sebenarnya satu kebimbangan saya. Karena saya sudah lama tidak belajar. Ikuti apa-apa seminar ataupun apapun kursus. Jadi ini pertama kali saya bimbang bagaimana saya mau memulakan pembelajaran
karena nanti akan melakukan tugasan-tugasan dan assignment. Itu satu kebimbangan saya sangat besar, tetapi saya melangkah dengan iman. Saya melangkah dengan iman, saya percaya Tuhan yang panggil dan Tuhan yang memampukan saya. Karena dalam usia saya ini sudah kata orang tumpul untuk membaca seperti dahulu. Kegariahan itu tak ada. Jadi saya harus melakukan itu. Bila saya sampai untuk bulan pertama dan kedua di MBTS sebagai full time tahun lepas, saya sangat buntu. Blur kata orang. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya sendiri dengan duduk dan belajar. Jadi puji Tuhan, tanpa saya sedari saya selesaikan bachelor saya tahun lepas dan tahun ini dapat masuk sekali lagi kuliah saya. Saya sangat berterima kasih kepada MBTS karena saya juga percaya keperluan secara jasmani lah. Karena MBTS tinggal sebagai resident student, kita tak perlu risau sebab tempat tinggal sangat baik, ya. Dan suasana tempat di MBTS sangat selesa. Kita tinggal di zoo. Bagi saya tinggal di zoo karena banyak binatang yang kita lihat. Kalau kita rindukan Sarawak atau Sabah, kita lihat monyet banyak sekali. Dia datang sendiri, dia goyang sana, goyang sini. Itu hiburanlah. Dan juga keperluan library yang sangat baik. Nah, itu yang baiknya. Dan kita juga ada kantin. Kita boleh order makanan. Kalau kita masak. Itu memudahkan kita untuk fokus dengan pembelajaran. Itu yang saya dapat perhatikan selama saya berada di MBTS. Sangat menolong saya. Dan saya dapat membuat assignment pada masa yang tepat. Jadi saya bersyukur dengan hal itu. Dan juga kita ada tugasan-tugasan yang bagi saya banyak belajar bila saya diberikan tugasan di office. Saya belajar hal-hal yang baru. Ya, sekarang semua online, jadi saya pun belajar semuanya. Dari segi kerohanian, MBTS menyediakan satu ruang namanya war room. Dan kita boleh pergi ke sana bila-bila masa untuk ambil masa pribadi dan sebagainya. Ya. Dan saya seperti kawan-kawan katakan tadi, MBTS dia punya filosofi adalah head, heart, ya sangat sesuai dan bagi saya itu sangat seimbang. Dan juga teologi yang diajarkan adalah itu yang saya perlukan selama ini sebenarnya. Karena saya melayani teologi yang saya belajar dulu itu agak tipis. Jadi saya mau tangkap dan makin merindukan mengenal teologi yang sebenarnya. Karena saya berpikir bahwa jemaat Tuhan harus mendengar, belajar, mengetahui teologi yang sebenarnya. Dan di MBTS saya didorong, diberikan semangat yang baru dan banyak belajar hal-hal teologi yang sangat baik, yang sangat tepat bagi saya lah. Ya, saya sangat bersyukur. Jadi saya mendorongkan bagi mereka yang ada kerinduan untuk pergi sebagai full time, sangat tepat keputusan itu.
jangan ragu-ragu dan pergi dengan iman. Kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, keperluan dan apapun kerisauan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencukupinya bagi kita. Tuhan memberkati. Itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Franklin. Terima kasih MBTS. Terima kasih Pastor Jas atas perkongsian itu ya. Kita di sini juga hari ini ada seorang saudara yang belajar di dalam program diploma siswaza ya, pengajian Kristen. Jadi ini adalah kumpulan yang sudah ada degree di luar yang bukan teologi, tetapi mau melanjutkan pengajian dalam teologi yang secara asas. Jadi kita panggil itu diploma siswaza. Dan silakan ya, Saudara Doni untuk berfungsi. Silakan, Saudara Doni Wik. Shalom semua. Selamat petang kepada Dr. Franklin dan Guru Sumping. Dan saya sangat berbesar hati lah untuk hari ini dapat sharing sedikit sebanyak bagaimana pengalaman saya sepanjang program Graduate Diploma in Christian Studies yang telah berjalan selama 1 tahun lebih. Dan mungkin sharing saya ini berbeza daripada yang pastor yang secara full time di MBTS. Saya akan sharing daripada pengalaman saya sendiri sebagai seorang yang 100% online. Okey, jadi untuk latar belakangnya, saya bukanlah seorang pastor ataupun yang melayani sepenuh masa di gereja. Saya adalah seorang yang bekerja di syarikat swasta yang di Miri. Okey, saya bekerja di sektor oil and gas. Kebanyakan saya berusaha dengan manusia lah, human resource manager. Jadi untuk pengalaman saya belajar di MBTS, sebelum itu mengapa saya perlu belajar di MBTS? Ini yang saya dulu saya sentiasa mengatakan kepada diri saya, mengapa saya perlu belajar di MBTS dan mengapa saya perlu memilih untuk MBTS? Jawapannya ialah satu saja, sebagai seorang yang bukan full time ataupun secara profesinya kita bukanlah duduk di gereja, melayani di gereja, tapi kita adalah melayani orang-orang yang bersama dengan kita. Sebab itu saya memilih, alasan yang pertama ialah saya ingin belajar secara sistematik tentang firman Tuhan. Daripada saya belajar dari kecil sampai besar sekarang, saya perlukan sesuatu yang sangat konkret. Mengapa saya memilih untuk belajar? Inilah pilihan saya, yaitu saya ingin belajar secara sistematik firman Tuhan. Dan puji Tuhan, setakat yang setahun ini 2020 dan 2021 saya dapati bahawa tenaga pengajar yang ada di BTS, mereka sangat mendukung dan merealisasikan impian kami lah. Dan saya ingin bagi kredit ini kepada golongan pengajar-pengajar yang ada di sini lah, terutama Franklin dan Guru Sumping. Dan untuk pengetahuan semua, kami secara 100% online, kami adalah di kelas malam. Kebanyakan waktu kami 8 sampai pukul 10 malam, pukul 10.30 malam, kami berada di depan laptop. Itu yang kami lakukan setiap hari lah, hampir setiap hari. Itu depend dengan berapa jadual yang kita akan bagilah. Tapi kami akan berkomitmen di depan Tuhan dan depan para pengajar kami. Kami akan berada bersama mereka setiap pukul 8 sampai pukul 10.30 malam. Okey. Sepanjang perjalanan itu, kami diajar oleh guru ataupun tenaga pengajar dan didorong dan dimonitoring secara baik, dan yang terbaik yang dilakukan oleh pelajar MBTS adalah mereka sangat
mereka dalam golongan ahli akademik yang berkebolehan dalam menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan secara yang seperti yang pastor-pastor yang lain tadi katakan. Dan saya sangat berbesar hati kalau saudara-saudara untuk memilih di MTS nanti, mereka akan monitor kita, dan mereka sangat mengajar dengan sangat yang jelas, dan bagi saya sangat mendorong saya sampai tahap ini. Dan pengalaman pribadi saya belajar secara online dan secara sistematik di MBTS ialah bila boleh kongsikan ini dengan rakan-rakan yang bukan full time macam seperti saya. Ketika kita berada di luar rumah, ketika kita berada di traveling, ataupun macam seperti mana kes saya, even di kapal pun, kapal saya boleh online belajar. Saya pergi traveling ke Labuan, Bintulu, KK. Yang saya perlukan adalah satu laptop saja dan satu satu Alkitab. Dan saya boleh akses di mana-mana Pastor Sumping berada. Dan Dr. Franklin boleh akses saya di mana pun saya berada. Itu adalah kelebihan yang MBTS sekarang buat. Dan untuk para pemimpin yang di luar sana, saya invite lah sama-sama kita mengambil peluang ini. Dan peluang ini seperti yang Pastor Nicholas mengatakan tadi, bahwa peluang ini mungkin ada 2-3 kali, tapi peluang itu akan lama akan wujud kembali. Jadi sama-sama kita ambil peluang ini untuk belajar. Dan saya mendapati satu yang saya dapati daripada setahun yang lepas, perubahan secara rohani itu semakin terjadi dalam diri saya lah. Dan saya merasakan iman saya dikuatkan, dan pemahaman kerohanian dan fahaman tentang firman Tuhan itu semakin mendalam. Jadi saya ingin membawa di sinilah ramai-ramailah kita memenuhkan MBTS baik secara full time ataupun secara online, agar kita sama-sama mengkongsikan firman Tuhan. Oke, itu saja porsi untuk saya hari ini. Kembali kepada Dr. Franklin. Terima kasih, Pastor. Alright, terima kasih ya, Saudara Johnny. Saya percaya ya, rekan-rekan lain yang ada di sesi ini sekarang, yang juga belajar bersama dengan Saudara Doni, sangat bersetujulah dengan apa yang dikongsikan itu. Dan juga ada pelajar-pelajar dari Kuching ya, yang bermula dengan kelas malam, seperti sama-sama dengan Saudara Nicholas seperti yang dikongsikan di awal tadi. Tetapi karena pandemik ya, kelas malam itu pun sudah bertukar menjadi online. Dan saya rasa karena kita ubah kepada online ya, ramai di antara pelajar ini yang dapat ambil lebih banyak kelas, lebih banyak kursus ya. Dan itu sangat membantu ya. Jadi saya tidak pasti apa yang perbezaan yang mereka yang paling ketara yang dirasakan di antara kelas malam dengan atau kelas modular. Ya, mereka ada 3 cara sudah, macam yang dari Kuching ini, Pastor Abeng, Pastor Mah yang ada di sini kan, sudah melalui 3 jenis ya, 3 macam. Kelas malam yang setiap 2 kali seminggu saya rasa, kemudian kelas modular yang intensif 5 hari ya. Kemudian sekarang kelas online ya. Jadi ada 3 macam yang sudah dialami ya. Ya mungkin di antara Pastor Abeng dengan Cikgu Mah, mungkin mereka boleh berkongsi sedikit ya dalam 2-3 menit. Bagaimanakah perubahan itu? Apakah kesan-kesannya yang positif lah daripada di antara 3 metode ataupun kaedah pembelajaran itu? Apa yang boleh berkongsi di antara Pastor Abeng dengan Cikgu Mah? Silakan. Ini suami istri ini. Mungkin kita minta Cuma mulakan ya. Oke, shalom semua. Oke, saya ni mengalami 3 situasi pembelajaran. Saya masih baru lagi daripada suami saya. Saya terjebak dengan kelas MBTS ini kerana selalu ikut dia kelas malam. Jadi
jadi asisten dia. Akhirnya ada kelas yang saya ambil audit. Jadi akhirnya dia kata daripada kamu asyik ambil audit saja, dia kata lebih baik kamu ambil kredit, dia kata. Jadi begitulah kejadiannya sehingga saya terjebak dengan kelas MBTS ini. Okey, jadi kami bermula dengan kelas yang malam dan selepas itu ada masanya kami buat kelas intensif juga. Salah satu kelas ialah teologi penyembahan yang Dr. Franklin ajar. Itu adalah salah satu kelas intensif, iaitu 1 minggu penuh. Okey, waktu malam juga 1 minggu. Setiap malamlah kami pergi. Gereja kami merupakan salah satu pusat untuk kelas malam. Jadi memang mencabar sebab balik kerja saya masih okey sebab tapi kami kerja sampai pukul 5 walaupun saya guru, tapi saya selalu balik petang. Jadi di Kuching jamnya saya rasa lebih kurang sama dengan KL sudah. Jadi memang masa itu sangat meletih, sangat padat. Kadang-kadang kami tak sempat makan di rumah. Mandi, balik sampai rumah mandi, terus singgah makan di kedai dekat dengan gereja kami. Itu yang saya dengan suami saya buat. Jadi lepas itu sampai rumah memang sudah bateri itu memang sudah flat. So, kelas sampai pukul 10 ataupun 10.30 malam. Jadi dengan kelas online ini, salah satu kebaikan dia ialah macam saya pada tahun lepas saya boleh ambil, sebab PKP kan kami masa PKP pertama itu memang kami bukan bekerja dari rumah, memang cuti. Jadi pada masa itu saya ambil masa peluang, saya rasa kalau tidak silap saya ambil 5 subjek untuk semester itu. Jadi saya ambil peluang sebab kami memang tidak bekerja. Saya pergi ke office pun saya balik dari office pukul 1, pukul 2 ada kelas, saya terus masuk ke kelas sampai pukul 5. Jadi itu salah satu kelebihan online. Dan sekarang hampir semua kelas, semua kelas diadakan secara online. Jadi kami sampai rumah, makan, ada masa masak lagi saya, walaupun balik pukul 5 ada masa masak lagi, makan, lepas tu ada masa rehat sekejap. Kami boleh ikut kelas pukul 8.30, pukul 8 dah boleh ikut kelas. Sampai pukul 10 kita masih boleh duduk lagi. Dan masih, sebab yang meletihkan bukan bekerja tetapi drive di Kuching. Itu sebenarnya yang meletihkan. Jadi saya rasa kelas online ini sangat baiklah. Sebab boleh ikut, dalam 1 minggu itu boleh buat ikut sampai 2 kelas. Okay, jadi itulah cara membagi masa. Dan kenapa saya walaupun saya bekerja, saya ikut kelas MBTS karena saya tidak pernah sangka bahawa saya boleh terlibat dengan pelayanan yang seperti suami saya. Suami saya gembala, jadi dulu saya melayani cukuplah. Tetapi apabila suami saya menjadi gembala, saya selalu di dalam perkumpulan kecil-kecil, saya dalam sel, di dalam perkumpulan wanita, saya diminta untuk berkongsi firman Tuhan. Jadi saya rasa tidak patut saya tidak belajar. Okay? Bukan kerana terjebak dengan suami saya, tapi saya rasa saya harus belajar juga bagaimana untuk memperlengkapkan diri saya untuk melayani. Jadi kerana itulah saya berminat juga untuk mengikuti kelas MBTS ini. Dan apabila saya menyertai kelas MBTS ini, saya dapati saya bukan saja menggunakan apa yang saya pelajari di gereja, tetapi ternyata saya belajar apa yang saya pelajari saya gunakan di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya bekerja, saya penolong kanan HEM di sekolah. Jadi saya banyak berjumpa dengan orang yang bermasalah, anak-anak bermasalah, ibu bapa bermasalah, guru-guru bermasalah. Jadi apabila saya ikuti kelas counseling misalnya, itulah saya gunakan kemahiran itu, pengetahuan itu saya gunakan untuk melayani anak-anak, untuk memahami mereka. Dan satu lagi adalah saya menerapkan kasih Tuhan dalam pekerjaan saya. Jadi saya rasa terima kasih MBTS kerana memberi peluang kepada kami untuk belajar yang bekerja ini, untuk belajar memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam, dan juga bukan setakat firman Tuhan dari segi rohani, tetapi kemahiran yang dapat kami gunakan untuk bekerja juga di tempat kerja kami, untuk melayani orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Jadi itu kesaksian dari saya. Ya, terima
Terima kasih ya, Cikgu Ma. Kita mau berikan waktu ini untuk sesiapa yang ada soalan yang ingin ditanyakan. Kalau ada silakan ya, boleh unmute mic masing-masing atau boleh menaip di chat, di dalam chat itu juga ya. Silakan ya, kalau ada soalan yang apa-apa hal yang telah dikongsikan tentang hal akademik, hal khusus, hal program ini ya, yang kurang jelas ya, yang mau dieksplor lebih lagi, silakan bertanya ya. Ya, kita ada sedikit masa lagi ya, kita tidak akan panjangkan sesi ini ya. Ya, kalau ada soalan silakan tanya sekarang ya. Oke, tiada soalan ya. Kalau tiada soalan ya, saya ingin berkongsi sedikit lah ya, pengalaman saya sendiri lah. Saya belajar di MBTS dalam tahun 97 sampai ya. Oke, ada soalan daripada Fazila tentang, nanti saya akan jawab ya. Jadi waktu itu saya selepas saya berhenti bekerja dari Unimasra, sebab selepas saya dapat bachelor dari UKM, saya bekerja di Unimas sebagai penolong pengajar ya, dan telah ditawarkan beasiswa oleh JPA untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara lah, untuk masters dan PhD, dan sepatutnya kembali ke Unimas untuk mengajar di sana sebagai pensyarah. Tetapi Tuhan memanggil saya untuk melayani sepenuhnya. Jadi saya tinggalkan penitawaran itu. Ya, saya sudah berada di Unimas lebih 1 tahun waktu itu, jadi saya resign. Kemudian saya belajar di MBTS. Saya rasa bahwa kalau dari segi duniawi, orang akan buat perbandingan lah, macam apakah manfaatnya belajar teologi full time di seminari berbanding dengan peluang untuk menjawat jawatan sebagai pensyarah di Unimas, peluang untuk pergi belajar ke luar negara, semua itu. Jadi memang secara duniawi orang akan ingat saya bodoh kah ya, saya tidak bijak, saya melepaskan peluang keemasan itu. Sebab di masa saya tuh tahun itu, saya mungkin salah seorang yang pertama ya, yang di antara pelajar-pelajar macam kita inilah, orang Dayak kah, yang ditawarkan peluang seperti itu ya. Ada juga orang Dayak masa itu sama dengan saya lah, di Unimas yang ditawarkan hal yang sama. Saya salah seorang daripada yang sedikit. Jadi tapi apabila saya mengimbas kembali semua yang terjadi itu ya, saya ingin memberi satu garansi lah kepada Anda semua bahwa Tuhan tidak pernah short change, maksudnya pertukaran Tuhan dengan kita tidak pernah kurang. Ya. Apa yang Tuhan beri daripada pemberian kita kepada Dia jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Kalau saya ukur dari sudut duniawi pun, ya, saya rasa apa yang saya sudah terima, ya, selepas saya memberikan diri saya melepaskan peluang di luar sana dan memberikan diri saya untuk belajar di seminari secara full time dan untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, saya rasa saya telah memiliki lebih banyak. Ya. Kalau saya tidak datang ke seminari, saya tidak akan menerima apa yang sudah saya terima selama ini. Tuhan
sentiasa memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada dia. Banyak sudutnya ya. Mungkin tidak boleh dinilai dengan uang ringgit atau secara material, ya. Tapi saya boleh garanti lah ya, bahwa apa yang kita terima balik daripada Tuhan jauh melampaui apa yang dunia dapat tawarkan kepada kita. Jadi walaupun saya tidak pergi ke US untuk belajar di bawah beasiswa JPA, ya, saya masih ke US juga belajar. Ya. Saya masih dapat jalan-jalan keliling dunia. Ya. Itu mungkin pengalaman saya lah. Kita semua tidak ada pengalaman yang sama, tapi dari segi saya sendiri, pengalaman saya secara pribadi, saya melihat hal itu. Ya. Ya, kalau saya tidak melepaskan apa yang ditawarkan oleh JPA, saya juga mungkin sudah buat semua itu, mengelilingi dunia, punya PhD, punya jawatan, ya. Tetapi saya lepaskan ini pun saya masih mengalami hal-hal yang luar biasa, ya. Dan tidak kurang daripada apa yang kalau saya bandingkan, saya tidak ada kurangnya, ya, yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi mungkin lain orang, lain pengalamannya, lain perjalanannya, ya, tidak sama. Tetapi apa yang saya dapat garantikan adalah Tuhan tidak pernah memberikan kurang daripada apa yang kita berikan kepada Dia. Tuhan tidak pernah membalas kurang. Ya. Jadi itu yang ingin saya fungsikan. Jadi kalau kita merasakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk belajar sepenuh masa, untuk pelayanan sepenuh masa, tetapi kita ragu-ragu dan kita sayang apa yang kita ada, ya. Saya rasa kita harus melepaskannya, ya. Kita harus dengan iman, ya, melangkah dan menyahut, ya, apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, apa yang dipanggil oleh Tuhan. So kita akan mengalami hal yang amat luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh kita akan kita alami, dan itu akan memberi banyak sukacita, ya, ke dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Okay. Ya, soalan daripada Saudara Faizila, berapakah tempoh pengajian untuk semua kursus yang ditawarkan? Tempoh pengajian ini bergantung kepada sama ada Anda belajar secara sepenuh masa ataupun secara part-time. Ya. Kita menawarkan sekurang-kurangnya 30 kredit, ya, 30 jam kredit dalam setahun. Ya. Jadi untuk menamatkan pengajian Bachelor of Theology, ya, kita perlu 105, paling kuranglah GPA, maksudnya kelas akademik. Jadi kalau kita ambil 30 setahun, 30 kredit, jadi maksudnya dalam 3 tahun sebenarnya kita boleh tamat, sebab kita boleh ambil lebih daripada 30, ya, 30 kredit. Maksudnya kalau 30 kredit 1 tahun, ya, mungkin dalam 35 atau 40, ya. Dalam 1 semester kita biasanya menawarkan 12, ya. Kalau kita banyak masa, ya, kalau kita full time, kita boleh mengambil sampai 20 kredit. Nah, coba tanya Pastor Sumping, Pastor Kelvin Sumping, ya. Satu kali dia ambil dekat 30 kredit dalam 1 semester sahaja, ya. Jadi itu bukan 1 tahun. Jadi kalau itu kelebihannya belajar secara full time, ya, kita boleh tamat dalam 3 tahun untuk Bachelor of Theology ataupun Master of Divinity, Sarjana Divinity. Ya. Jadi kalau kita belajar secara part time atau online, sekarang online pun kita boleh belajar secara full time. Ya. Kita tidak perlu ke kampus Pulau Pinang sebab banyak. Semua kelas yang ditawarkan akan juga ditawarkan secara online. Maksudnya kita ada hybrid classroom. Jadi guru dan murid-murid full time atau murid-murid yang di kampus akan berada di dalam kelas. Tapi kita akan ada rekaman, ada kamera di sana secara live. Orang yang boleh masuk ke dalam Zoom, ke dalam link,
ya boleh mengikuti kelas itu, boleh berinteraksi juga secara langsung ya dengan pengajar. Jadi maksudnya walaupun tidak datang ke Pulau Pinang, kita masih boleh mengambil apa sahaja khusus yang ditawarkan. Ya. Semuanya ada. Jadi kalau kita hanya dapat ambil mungkin 2 kursus dalam 1 semester, ya, sebab biasanya kelas-kelas ini berjalan setiap malam, kecuali Jumaat. Kadang-kadang Jumaat pun ada. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Kamis ada kelas. Kita hanya perlu memilih ya khusus mana satu. Jadi kalau kita dapat ikut 2 atau 3 atau 4 dalam 1 minggu, maksudnya yang dapat ambil 4 dalam 1 minggu, dalam 1 semester akan dapat menamatkan 12 ya, 12 kredit ya. Jadi kalau dapat 12 kredit dalam 1 semester, kita ada 3 semester. Jadi darab dengan 3 ya. 12 dari 3 itu 30. Ya. Ya. Jadi maksudnya kita dapat tamat dalam 3 tahun. Ya. Tapi kalau hanya dapat ambil 2 khusus, maksudnya kita akan gandakanlah mungkin dalam 5 tahun, 5 atau 6 tahun untuk Bachelor of Theology ataupun Master of Divinity. Tapi kalau kita mengambil diploma siswaza, itu tamat dalam 2 tahun, ya, walaupun secara online. Okay. Sebab kita hanya perlu 32 kredit. Jadi kita ada kelas yang perlu dan 3 program yang 32 kredit, ada program yang 62 atau 64 kredit. Ya, program yang lebih pendek lah. Ada program yang lebih panjang. Oke, adakah kelas ini sepenuhnya online atau ada masa pertemuan kelas fisik diadakan? Oke, saya sudah menjawab. Ya. Jadi semua kelas sekarang ya, boleh diambil secara online, ya, seperti yang sudah nyatakan. Ya. Cuma sama ada Anda ada masa atau tidak. Ya, sebab kelas secara untuk kampus Penang dijalankan pada 11 siang. Ya. Waktu pagi saat jam pukul 8 sampai 10, kemudian 11 sampai 1. Kadang-kadang ada lagi kelas pukul 2 sampai 4, ya, ataupun 3 sampai 5. Ya, jadi kemudian ada kelas-kelas malam. Ya, jadi semua kelas ini boleh diambil secara online. Okay. Terima kasih Pastor Bigo yang menanyakan. Oke, iuran yang perlu dibayar. Iuran secara asasnya berdasarkan kredit. 1 kredit untuk peringkat diploma dan bachelor adalah RM80 1 kredit. Untuk peringkat master ya ke atas 1 kredit adalah 120 ya. Jadi kita charge ikut kredit lah, ada khusus yang 2 kredit, ada yang 3 kredit. Jadi kita perlu darab lah ya jumlah kredit itu. Ya, kalau kita ambil 1 semester 12 kredit, maka kalau kita di peringkat bachelor atau diploma, jadi itu 80 darab 12. Ya. Kalau kita ambil di peringkat master, ya, jadi dia 120 darab dengan 12. Kalau kita ambil 10, kita darab dengan 10 lah. Kalau kita ambil 9 atau 8, kita darab dengan jumlah kredit yang kita ambil. Di samping itu kita juga ada iuran tahunan pelajar RM100 untuk pelajar luar kampus. Kalau di dalam kampus RM200 ya. Untuk semua pelajar di Sabah dan Sarawak yang tidak ada punca pendapatan, ya, kita menawarkan beasiswa, ya, beasiswa penuh. Ya. Jadi ya, itu boleh dipohon dengan mengisi borang, dan beasiswa untuk pastor ini memang garantilah semua pastor atau yang full time ya, semua yang belajar full time ada beasiswa. Memang kita akan tawarkan beasiswa untuk cover semua iuran khusus. Ya. Kalau datang ke kampus Pulau Pinang, kita juga ada beasiswa untuk iuran khusus, iuran makan, dan juga iuran penginapan. Cuma perlu melakukan kerja kampus lah ya, untuk cover sedikit daripada
beasiswa yang diberikan itu. Jadi sebenarnya tidak ada sebab mengapa ya Anda tidak boleh belajar di kampus Pulau Pinang ataupun belajar secara online atau mengambil kelas-kelas modular yang kita tawarkan. Ya, kalau perlu membayar pun, saya rasa iuran kita jauh lebih rendah daripada iuran di universiti atau college-college. Hanya mengecas ya 120 untuk master dan 80 ringgit untuk bachelor dan diploma. Oke, jelaskah jawaban saya? Ada lagi soalan lain? Oke, dalam masa 2 menit lagi ya, kita akan menamat sesi ini. Oke. Oke, ada satu pertanyaan nih, Bro, dari saudara biografi. Kelas fisik. Ya, saya sudah menjawab. Adakah sepenuhnya online atau ada pertemuan kelas fisikal diadakan? Kelas fisikal ini ya akan diadakan jika situasi COVID sudah diatasi ataupun sudah reda lah. Ya. Jadi kalau kita juga akan coba melaksanakannya mengikut SOP lah, kalau kita mengadakannya fisikal. Tapi kelas fisikal kita belum rancang lagi setakat ini sebab kita untuk semester 1 kita hanya mengadakan kelas kelas online sahaja. Mungkin semester kedua kita akan merancang kelas fisikal lah di luar kampus yang intensif ataupun kelas malam seperti yang sebelumnya. Okay. Saya ada soalan. Silakan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang sudah daftar subjek yang ikut online, tetapi tiba-tiba kelas itu berubah menjadi fisikal? Bagaimana dengan mereka yang ikut online? Oh, kelas yang kita ubah menjadi fisikal, kita tidak akan ubah pada fisikal ya. Ya. Tetapi kelas fisikal boleh diubah kepada online. Kelas yang kita sudah rancang secara fisik online memang tetap akan dilakukan secara online. Walaupun kita lakukannya secara fisikal, kita akan adakan hybrid. Maksudnya kita akan merakam, maksudnya akan direkam secara langsung lah sisi kelas. Oke. Oke, adakah itu menjawab soalan Pastor Sumping? Kelvin? Oke. Alright. Oke. Kalau tidak ada soalan lagi, kita akan berhenti di sini ya. Jadi beginilah tentang iuran ini ya bagi mereka yang tidak memerlukan beasiswa lah. Kita secara ringkasnya untuk program diplomasi swasta 32 kredit total darab dengan 120. Oke. Jadi, itu adalah jumlahnya lah. Jumlah totalnya. Jadi kalau yang Master of Divinity kita perlu 9 dalam 100 darab dengan 120 juga. Untuk Bachelor 10 ya, darab dengan 80 ya. Itu adalah, jadi itu adalah jumlah keseluruhan lah. Jadi nanti kalau ada yang disponsor oleh gereja ya, Anda boleh mendapatkan jumlah iuran ini secara spesifik daripada pendaftar ya. Jadi supaya boleh dinyatakan kepada gereja masing-masing lah berapakah kos pembelajaran. Oke.
Alright. Jadi kita sampai di sini hari ini ya. Jam 4:30 sudah. Jadi untuk semua yang hadir ya, bagi pihak MBTS, saya ucapkan terima kasih ya. Kita harap Anda boleh juga berkongsi hal ini dengan kawan-kawan yang tidak dapat hadir hari ini. Kita ada rekaman untuk sesi ini dan kita akan masukkan dalam YouTube ya, dan kita akan kongsikan linknya ya nanti di dalam grup WhatsApp. Jadi boleh disebarkan untuk makluman mereka yang tidak dapat hadir pada hari ini. Jadi, terima kasih juga kepada tim admin ya, Mas Suping ya. Terima kasih kepada tim teknikal ya, Saudara Timothy dan Saudara Miki, dan juga untuk yang berkongsi hari ini ya, Saudara Doni ya, Rumah juga Pastor Dias dan Saudara Suping dan juga Saudara Niklas ya. Oke, jadi sampai di sini saja ya. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada orang mau daftar tahun depan, silakan mendaftar. Sila berhubung dengan Pastor Suping ya. Tuliskan email ya atau WhatsApp saja. Tuliskan di dalam grup ya, boleh tuliskan email kepada info@mbts.gmail.com. Oke, kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati semua. Ya, selamat hari Christmas, selamat bercuti kepada yang bercuti, ya, dan selamat tahun baru untuk tahun depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih dokter.